Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Chandra Haikal. NIM saya 2211115 dari Universitas Mulia Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan makalah review jurnal saya tentang penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal, ada 3 jurnal penelitian saya review. Saya di sini akan menjelaskan beberapa jurnal tersebut. Yang pertama, sini saya akan membahas inti-intinya saja karena panjang banget ya. Jadi saya bacakan yang inti-intinya saja dari review saya, yaitu judul artikel yang review artikel pertama, yaitu judulnya Pengenalan Artificial Intelligence untuk Siswa dalam Menghadapi Dunia Kerja di Era Revolusi Industri 4.0. Nama penulisnya Wiga Maulana Baihaqi, Fatma Sulistiana, Azhar Fadoli. Nama penerbitnya Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dharma Wangsa. Tahun jurnalnya 2021. Latar belakangnya saya bacakan ini saja ya. Teknologi terus berkembang dan begitu pula pasar kerja. Untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang terus berubah, pengusaha mencari seperangkat keterampilan yang sangat spesifik, dan mereka bersedia membayar mahal untuk pekerja yang memiliki keterampilan dibutuhkan. Chef Soderberg 2019. Soft skill yang dihargai oleh perusahaan cenderung berubah secara bertahap, sedangkan hard skill yang perlu dicari berevolusi dengan cepat, sebagian besar didorong oleh transformasi tanpa henti dari teknologi modern. Ini intinya saja saya bacakan. Industri telah berevolusi sebanyak 4 kali, atau sering disebut dengan istilah era revolusi industri 4.0 Kurt 2019. Pembeda dengan revolusi industri yang sebelumnya adalah ditandai dengan adanya otomatisasi dan kemudahan dalam mendapatkan dan mengirimkan data, dengan memanfaatkan bidang ilmu baru seperti sistem cyber fisikal, GPS, Internet of Things (IoT), CHAI 2019, Cloud Computing, Zhou and Zhao 2020, Komputasi Kognitif dan Kecerdasan Buatan yang 2020. Kecerdasan buatan adalah suatu cabang ilmu dari bidang ilmu komputer yang berusaha untuk menanamkan kecerdasan layaknya seperti manusia kepada mesin. Pada penelitian Kaplan-Heinlein 2019, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kemampuan mesin dalam belajar dari suatu data dan akhirnya dapat melakukan tujuan yang diinginkan. Kecerdasan buatan memiliki beberapa cabang ilmu yang lain, diantaranya sistem pakar. Ya. Sistem pakar. Sistem pakar. James Sinyu Luping Holit, LIDA 2020, Logika Fuzi Mittal, Jaringan Saraf Tiruan, Chen Wang dan Duan 2020, dan Robotika Chen et al. 2020. Ini saya bacakan langsung rumusan masalahnya. Siswa sekolah SMA, SMK, MAN, dan MA belum mengenal artificial intelligence dalam memudahkan proses belajar di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mengenalkan kepada siswa-siswi SMA, SMK, dan MAN dan MA apa itu artificial intelligence agar lebih memudahkan mereka dalam proses belajar di sekolah. Metode penelitiannya langsung tahap awal yang dilakukan oleh tim AMM adalah melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan webinar dengan cara menyebarkan poster di sosial media. Siswa yang tertarik untuk mengikuti webinar dapat melakukan pendaftaran melalui Google Form yang sudah disediakan. Setelah 1 minggu dari tahap sosialisasi awal, dan terdapat 31 peserta dari SMK di Purwokerto yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Pelaksanaan webinar ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Metode Training of Trainer (TOT) digunakan dalam kegiatan webinar. Pertama, peserta akan diberikan penjelasan materi. Kemudian pada sesi kedua, peserta diminta untuk memberikan praktik pembuatan aplikasi face detection. Adanya penyampaian materi dan praktik langsung akan membuat para peserta mendapatkan ilmu baik secara teori maupun pengalaman praktik langsung dalam pembuatan aplikasi artificial intelligence. Saya langsung hasil dan pembahasan penelitiannya.
Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang awalnya akan dilaksanakan secara luring dan pada kenyataannya menggunakan daring, hal tersebut dilakukan karena terkendala adanya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Purwokerto yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk proses publikasi, kegiatan dilakukan secara daring, yaitu memanfaatkan platform Instagram. Peserta webinar memiliki rasa ingin tahu terhadap kecerdasan buatan sangat tinggi. Selain itu, peserta juga menunjukkan bahwa mereka ingin segera belajar bahasa pemrograman Python untuk diterapkan pada aplikasi kecerdasan buatan. Kesulitan yang dihadapi saat pelaksanaan webinar dan workshop adalah peserta ada yang tidak dapat mengontrol suara pada aplikasi Zoom. Jadi saat pembicara sedang menjelaskan materi, ada suara dari peserta yang masuk. Hal tersebut membuat penyampaian materi sedikit terganggu. Selain itu, karena pelaksanaannya secara daring, tidak semua peserta dapat memaktikan materi workshop karena keterbatasan hardware yang dimilikinya. Setelah penyampaian materi dan workshop selesai, peserta diminta untuk mengisi kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai ketertarikan peserta terhadap acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara webinar dan materi yang disampaikan dengan mengenai kecerdasan buatan. Kesimpulan dari review jurnal yang pertama ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil dilakukan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi pertemuan online yaitu Zoom. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, siswa-siswa SMA, SMK, atau sebagai derajat mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya tidak pernah didapatkan, yaitu artificial intelligence. Peserta mengaku mulai tertarik untuk mulai belajar kecerdasan buatan agar mereka siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, peserta juga tertarik melanjutkan kuliah dengan jurusan yang memiliki bidang keilmuan seperti kecerdasan buatan. Hambatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah saat mempraktekkan materi dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang dimiliki oleh peserta tidak dapat mengikuti workshop dengan baik karena terkendala spesifikasi laptop atau perangkat keras yang dimilikinya. Kemudian pembicara juga kesulitan dalam mengontrol peserta saat mempraktekkan materi. Saran dari review ini, saran saya agar lebih diperkenalkan lebih jauh lagi untuk artificial intelligence ini karena sangat membantu orang-orang yang tidak mengetahui apa itu artificial intelligence dan sangat memudahkan mereka dalam bekerja maupun proses belajar di sekolah. Kita lanjut yang review jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua memiliki judul Isu Proses Bisnis Berbasis Artificial Intelligence untuk Menyongsong Era Industri 4.0. Nama penulisnya yaitu Herbert Siregar, Wawan Setiawan, Puspo Dewi Dirgantari. Nama penerbitnya Universitas Diponegoro, tahun jurnalnya 2020. Kecerdasan ini latar belakang penelitiannya. Kecerdasan buatan pada era industri 4.0 sudah banyak digunakan, baik pada dunia industri atau manufaktur, ekonomi, pendidikan, jasa, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Kita ambil intinya ya. Pada konteks manajemen proses, bisnis tentu saja peran dari kecerdasan buatan cukup signifikan. Pada proses bisnis yang konvensional, peran manusia cukup dominan. Misalnya saja dalam hal monitoring produksi, penjualan, inventory, keuangan, dan lain-lain. Kecerdasan buatan sedikit demi sedikit sudah mulai mengambil peran manusia, khususnya pada kegiatan yang memerlukan proses komputasi yang rumit dan volume data yang besar. Contoh yang cukup nyata adalah Amazon Go. Perusahaan Amazon Go mencoba mengenalkan model baru dalam proses retail. Mereka menawarkan sebuah proses transaksi penjualan yang lebih personal, yaitu tidak menggunakan registrasi, antrian, dan tidak menggunakan petugas atau pelayan toko, tidak menggunakan kasir, tidak membuat surat belanja, tidak menggunakan transaksi tunai, dan hal lain-lain yang sering kita jumpai di toko konvensional pada umumnya. Perombakan proses bisnis ini terbilang cukup berani dan ternyata disukai oleh pelanggan dalam implementasinya. Amazon Go menggunakan kecerdasan buatan yang disandingkan dengan data mining, deep learning, computer vision, algoritma canggih, dan sensor fusion. Kesemua konsep kecerdasan buatan yang mereka gunakan tersebut dinamai dengan Just Walk Out Technology, yaitu teknologi belanja berjalan yang bebas tanpa hambatan. Yang artinya pelanggan tinggal melakukan pemilihan barang, mengambil barang, dan secara otomatis barang yang mereka beli tercatat dalam virtual card. Rumusan masalah penelitiannya, proses membangun bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyongsong era industri. Tujuan penelitian adalah menggali lebih dalam perubahan proses bisnis di dunia internasional melalui investigasi,
berbagai macam artikel yang dipublikasikan antara tahun 2015 sampai 2020. Dengan penelaahan dari artikel-artikel tersebut, kami mencoba mengungkap model-model perubahan proses bisnis yang terjadi. Selanjutnya, dari model-model yang dapat akan diklasifikasikan sesuai dengan konteksnya. Kontribusi kami bagi keilmuan manajemen proses bisnis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelaku bisnis Indonesia di masa mendatang. Metode penelitiannya, kami melakukan penelusuran terhadap jurnal-jurnal internasional yang diterbit antara tahun 2015 hingga tahun 2020. Kata kunci yang digunakan antara lain Business Process Management, Artificial Intelligence, Data Mining, Big Data, Business Intelligence, dan Expert System. Kita membahas hasil dan pembahasan penelitiannya. Saya bacakan inti-intinya saja. Pemantauan proses bisnis prediktif bertujuan memperkirakan potensi masalah selama proses eksekusi sebelum terjadi sehingga masalah ini dapat ditangani secara proaktif. Beberapa teknik pemantauan prediktif telah diusulkan di masa lalu, namun sejauh ini teknik prediksi tersebut telah dinilai hanya secara independen satu sama lain, sehingga sulit membandingkan penerapan dan keakuratannya secara andal. Metzger et al. 2014. Secara empiris menganalisis dan membandingkan 3 kelas utama teknik pemantauan prediktif yang didasarkan pada machine learning, constraint satisfaction, dan agregasi quality of service (QoS). Berdasar bukti empiris dari studi kasus industri di bidang transportasi dan logistik, mereka menilai teknik-teknik tersebut sehubungan dengan 5 indikator akurasi, yaitu precision, recall, F-metric, specificity, dan akurasi. Data yang relevan dengan keputusan yang berasal dari berbagai proses bisnis di dalam destinasi pariwisata, misal pemesanan atau umpat balik pelanggan, biasanya tersedia secara luas dalam bentuk elektronik. Namun data ini biasanya tidak digunakan untuk optimasi produk dan dukungan keputusan oleh manajer pariwisata. Meskipun metode penelitian bisnis dan ekstraksi pengetahuan digunakan di banyak domain perjalanan dan pariwisata, aplikasi saat ini biasanya menangani proses bisnis yang berbeda secara terpisah yang tidak memiliki pendekatan analisis lintas proses. Studi ini mengusulkan pendekatan baru untuk mengekstraksi pengetahuan lintas proses bisnis berbasis intelijen dan dukungan keputusan untuk tujuan wisata. Pendekatan tersebut terdiri dari model data yang homogen dan komprehensif yang berfungsi sebagai dasar dari gudang data pusat, mekanisme untuk mengekstraksi data dari sumber yang heterogen dan mengintegrasikan data ini ke dalam struktur data homogen dari gudang data dan metode analisis ini untuk mengidentifikasi hubungan dan pola penting di seluruh proses bisnis yang berbeda sehingga memunculkan pengetahuan baru. Kita langsung ke kesimpulannya. Melihat fenomena penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses bisnis memberikan sebuah cakrawala baru bagi kita khususnya yang bergerak dalam bidang bisnis. Sebuah peluang akan tercipta bagi mereka yang ingin memenangi persaingan industri, terlepas dari skala kecil, menengah, ataupun korporat. Peluang baru dapat memunculkan ketika kita sudah berani mencoba menerapkan kecerdasan buatan, misalnya saja untuk analisis keuangan. Keterbatasan penelitian ini belum mampu mendapatkan artikel dalam jumlah yang besar, misalnya dalam hitungan ratusan dengan jumlah artikel yang besar. Klasifikasi yang akan terbentuk lebih kompleks dan memberikan informasi yang lebih lengkap pada masa mendatang. Kami bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan untuk menutupi kekurangan tersebut. Saran saya untuk review ini, saran saya mengenai isu proses bisnis berbasis artificial intelligence ini harus segera dibuat karena bisnis yang menggunakan artificial intelligence ini dapat lebih mudah dijalankan serta lebih mudah untuk dikerjakan karena sudah berbasis artificial intelligence. Artikel jurnal yang ketiga, yang terakhir, itu judulnya Artificial Intelligence dengan Pembentukan Nilai dan Karakter di Bidang Pendidikan. Penulisnya yaitu Ferani Mulyaningsih, Horil Anwar, Fitri Amalia Sintasiwi, Anggi Jazilatur Rahma. Nama penerbitnya yaitu Ijtimaya Journal of Social Science and Teaching. Tahun jurnalnya 2020. Latar belakangnya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri dalam industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan pemerintah maupun industri.
Dalam bidang pendidikan, sering kerap terjadi sebuah permasalahan pola pembelajaran yang mencakup metode dan strategi pembelajaran yang kurang komprehensif. Baik siswa maupun mahasiswa seringkali salah tafsir dalam memahami materi yang diberikan. Bukan merupakan sebuah kesalahan yang mutlak bagi pendidiknya maupun anak didiknya. Namun, perlu adanya sebuah sistem inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pola pikir dan kompetensi sehingga dapat meminimalisir kejadian tersebut. Dengan demikian, perihal tersebut akan membawa dampak pada tingkat atau presentasi keberhasilan dalam tujuan pendidikan, sehingga akan lebih berkualitas mutunya apabila terdapat sebuah sistem yang mensupportnya seperti artificial intelligence. Di Indonesia sendiri belum mencapai tingkat presentasi yang cukup tinggi dalam hal mengadopsi artificial intelligence. Dengan demikian perlu adanya genjotan sistem tersebut dalam bidang pendidikan. Rumusan masalahnya, menerapkan artificial intelligence dalam pembentukan nilai dan karakter siswa atau mahasiswa di bidang pendidikan. Tujuan penelitiannya yaitu tujuan penelitian ini adalah agar memahami benar apa itu kecerdasan dan membuat mesin lebih bermanfaat dalam pendidikan untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan pengalamannya, menciptakan kualitas belajar siswa lebih baik dan upaya penerapan pembentukan nilai beserta karakter siswa dan mahasiswa, namun juga berhubungan dengan nilai dan karakter yang diperoleh selama mereka mengenyam pendidikan. Metode penelitiannya yaitu metode dalam penelitian kali ini menggunakan metode eksperimental, di mana dalam pengupayaan gerakan artificial intelligence perlu melakukan eksperimen untuk bidang pendidikan. Metode ini disesuaikan dengan minat siswa, kemampuan siswa, dan pengalaman belajar siswa, terlebih dalam pengoperasian teknologi berbasis e-learning, serta terhadap respon siswa ke depannya yang berkaitan dengan nilai karakter. Hal ini dilakukan untuk mempertajam algoritma ketika siswa mengakses fitur atau informasi pendidikan. Selain itu, AI atau Artificial Intelligence dapat juga disederhanakan saat melakukan proses preparing data for analysis. Pengembangan model sesuai algoritma yang kemudian diintegrasikan serta diinterpretasikan ke dalam sebuah produk sistem. Hasil dan pembahasan penelitian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengalami pertumbuhan pesat, memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang sampai saat ini terus berkembang yaitu internet. Secara langsung mempengaruhi kebutuhan pokok akan informasi dalam kehidupan manusia saat ini, karena informasi sangat mudah didapat. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi senantiasa diikuti dengan adanya dampak baik secara langsung maupun tidak. Kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional. Peristiwa yang terjadi di suatu negara dalam hitungan detik sudah dapat diketahui oleh penduduk belahan dunia lainnya. Penerapan artificial intelligence di berbagai bidang kehidupan melahirkan tantangan tersendiri. Dibagi dunia pendidikan, perguruan tinggi berkejaran dengan waktu untuk mencetak sebanyak mungkin sarjana dengan kualifikasi di bidang artificial intelligence demi memenuhi kebutuhan industri. Pelajaran dalam sistem artificial intelligence ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran artificial intelligence dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Tantangan adanya penerapan artificial intelligence juga terletak pada nilai dan karakter. Hal ini dapat ditujukan dengan adanya perlakuan dan kontrol terhadap pengelolaan penggunaan aplikasi, pendidikan berbasis artificial intelligence, dan peran pendidik, orang tua, dan pemerintah juga memegang penuh dalam pengawasan anak didik agar menggunakan media aplikasi tersebut secara bijak dan profesional. Perlunya penanaman nilai dan karakter agar sistem artificial intelligence berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan intelijen mesin, pola berpikir dan bekerja seperti manusia, misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Artificial intelligence juga bisa diterapkan pada bidang pendidikan yang berdampak pada nilai dan karakter anak didik, yakni baik siswa maupun mahasiswa, untuk meningkatkan ketajaman pola pikir dan pandangan baru lainnya. AI memudahkan siswa dan mahasiswa dalam menunjang studinya secara visibilitas dan komprehensif, namun secanggihnya artificial intelligence pun juga belum tentu menjadikan kebiasaan baik dalam beretika dalam berteknologi.
sehingga tetap perlu adanya pendidikan dan pengajaran secara langsung dalam membimbing dan mengarahkan anak didiknya. Saran saya untuk artikel yang ketiga ini, saran saya pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan ini dapat dididik oleh orang tua agar siswa dan mahasiswa bisa memiliki nilai dan karakter yang baik. Sedangkan artificial intelligence ini sistem yang mendukung siswa dan mahasiswa mempermudah proses pembelajaran agar bisa mendapatkan nilai yang baik. Itu mungkin beberapa review jurnal yang saya review. Ada 3 jurnal ya yang saya review. Di sini ada kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari review jurnal di atas. Yang pertama yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan artificial intelligence ini bisa mempermudah pekerjaan serta proses pembelajaran. Yang kedua, saya dapat menyimpulkan bahwa artificial intelligence ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Saran saya untuk review jurnal di atas yaitu yang pertama, saran saya penerapan artificial intelligence ini bisa lebih dikembangkan lagi di berbagai bidang agar semua bisa merasakan kemudahan dalam pengerjaannya. Yang kedua, saran saya penerapan artificial intelligence ini bisa terus mempermudah seluruh bidang agar pekerjaan dan proses pembelajaran terasa mudah dan cepat. Terima kasih. Itu saja yang saya review. Ada 3 jurnal yaitu ada 3 jurnal. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.